halaman 70. Halaman berapa? Halaman 79 ya. Oke, yuk kita mulai ya 79. Ya, yang di tengah-tengah itu. Seorang pemilik perusahaan percetakan menengah memiliki 60 karyawan yang purna tugas menjelaskan bagaimana penggantinya dipilih. 5 tahun lalu, saya memerlukan seorang akuntan untuk mengepalai departemen akuntansi dan rutinitas kantor. Harry, pemuda yang saya terima, baru berusia 26 tahun. Ia tidak tahu apapun tentang bisnis percetakan, tapi prestasinya menunjukkan diri umum. Mengingat kembali saat itu, Harry memiliki sifat yang membuat dirinya menonjol di antara orang lain. Harry sangat tulus dan tertarik pada perusahaan secara keseluruhan. Ia bukan hanya menulis cek dan mencatat pembukuan. Ia langsung bertindak ketika melihat siapapun butuh dibantu. Tahun pertama Harry bergabung di perusahaan saya, beberapa orang mengundurkan diri. Harry menghadap saya untuk mengusulkan program tunjangan yang mampu menurunkan tingkat pergantian karyawan dengan biaya yang sangat rendah. Sarannya berhasil dijalankan. Harry pun melakukan hal-hal lainnya yang membantu melejitkan nama perusahaan, bukan departemennya saja. Ia membuat kajian biaya lengkap dari departemen produksi dan menunjukkan kepada saya bahwa kami bakal meraup laba besar dengan investasi $30.000 untuk pembelian mesin baru. Kami pernah mengalami penurunan penjualan yang parah. Harry menemui manajer penjualan dan berkata, "Saya kurang memahami penjualan, tapi perkenankan saya membantu Anda." Harry benar-benar membantu dengan menyarankan beberapa ide sehingga penjualan bisa meningkat kembali. Ketika ada karyawan yang baru bergabung, Harry mendampingi karyawan itu supaya karyawan itu merasa nyaman dalam pekerjaannya. Harry sangat berminat pada seluruh operasional perusahaan. Ketika saya pensiun, Harry lah sosok satu-satunya yang akan menggantikan saya. Jangan salah paham, lanjut teman saya itu. Harry tidak berusaha menyingkirkan saya. Ia bukanlah sosok yang suka mencampuri urusan orang lain. Ia tidak agresif dalam arti negatif. Harry tidak menikam orang dari belakang dan tidak sekedar memberi perintah. Harry berkeliling untuk membantu orang lain. Ia sekadar bertindak seolah semua dalam perusahaan itu mempengaruhinya. Bagi Harry, bisnis perusahaan merupakan urusan yang harus diselesaikannya. Kita dapat memetik pelajaran dari Harry. Sikap saya mengerjakan tugas saya dan hanya itu adalah pola pikir yang negatif dan picik. Para pemikir besar melihat diri mereka sebagai anggota tim yang mengalami kemenangan atau kekalahan bersama timnya. Mereka membantu semampunya, bahkan tanpa imbalan atau kompensasi langsung. Orang yang menutup mata dan tidak mempedulikan masalah di luar departemennya tak akan pernah meraih kepemimpinan puncak. Terapkan hal ini, berlatihlah menjadi pemikir besar. Pandanglah kepentingan perusahaan sebagai kepentingan Anda. Mungkin hanya segelintir orang, bagaimanapun juga, hanya segelintir orang pula yang bisa menjadi pemikir besar. Akhirnya, orang-orang inilah yang akan menerima ganjaran berupa gaji tinggi atas tanggung jawab dan pekerjaannya. Acap kali hal-hal sepele dan tidak penting menghalangi langkah banyak orang dalam meraih prestasi. Mari kita lihat keempat contoh berikut. 1. Apa yang harus dilakukan untuk menjadi pembicara yang memukau? Hampir semua orang ingin mampu berbicara di depan umum. Namun, banyak orang tidak memiliki kemampuan itu. Sebagian besar orang adalah pembicara yang buruk. Mengapa? Alasannya sederhana. Sebagian besar orang hanya berkonsentrasi pada hal sepele dan kecil, serta mengorbankan hal-hal penting dan besar. Selama bersiap menjadi pembicara, orang cenderung memberi arahan mental seperti ini kepada dirinya. Saya nanti harus berdiri tegak, jangan bergerak dan menggunakan tangan. Jangan sampai peserta melihat saya membaca teks. Ingat, jangan membuat kesalahan tata bahasa, khususnya jangan berkata iya dan saya. Pastikan dasi saya jatuh tegak lurus. Berbicaralah dengan keras, tapi jangan terlalu keras, dan lain-lain.
Apa yang terjadi begitu sang pembicara berdiri dan tampil? Tampil dan mendapati dirinya bertanya, apakah saya sudah membuat kesalahan? Pendek kata, ia seorang pecundang. Ia gagal karena berkonsentrasi pada hal kecil dan sepele. Ia pun gagal berkonsentrasi pada hal besar yang dimiliki pembicara hebat, yaitu pengetahuan tentang isi pidatonya dan keinginan membara untuk menyampaikannya kepada orang lain. Stop dulu sebentar, stop dulu sebentar. Nah, ini yang kita perlu garis bawahi ya, karena ini ketika kita presentasi, hal seperti inilah yang juga yang penting ya. Banyak orang yang gagal presentasi itu karena ketika presentasi justru lebih banyak memusingkan hal-hal yang sepele ya. Nah, padahal yang penting ini ya, pengetahuan tentang isi ya. Jadi apa sih yang kita mau sampaikan, apa yang kita mau ingin ceritakan ya, dan antusias dalam menyampaikannya itu yang penting. Oke, next. Tes sesungguhnya dari seorang pembicara bukan terletak pada posisi berdirinya di atas panggung atau kesalahannya dalam tata bahasa, tetapi pada pemahaman para peserta terhadap isi pidatonya. Kebanyakan pembicara hebat memiliki kekurangan. Misalnya, suara mereka kurang enak didengar. Segelintir pembicara yang paling dicari di Amerika tidak akan menerapkan pernyataan negatif. Jangan melakukan ini dan itu. Namun, semua pembicara sukses memiliki satu kesamaan. Mereka memiliki sesuatu yang akan disampaikan dengan bersemangat kepada orang lain. Anda tidak boleh membiarkan hal sepele menghalangi Anda sukses berbicara di depan umum. 2. Apa yang menyebabkan percekcokan? Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri apa penyebab percekcokan? Hampir selalu percekcokan bermula dari masalah-masalah kecil seperti ini. John pulang ke rumah dalam keadaan lelah dan gelisah. Menu santap malam pun tidak sesuai dengan seleranya. Jadi ia menumpahkan kekesalannya dan mengeluh. Hari itu suasana hati John juga buruk dan ia mempertahankan diri dengan berkata, nah, uang belanjaku kurang. Atau, mungkin aku bisa memasak lebih baik jika punya kompor baru. Ucapan John sungguh menjatuhkan harga diri John sehingga ia membalas. John, ini bukan gara-gara kekurangan uang. Ini karena kau tidak bisa mengatur rumah tangga. Dan mereka pun bertengkar. Sebelum ada gencatan senjata antara keduanya, kedua belah pihak saling menyalahkan. Mereka mengungkit masalah seks, uang, perjanjian pranikah, dan pasca nikah. Kedua orang itu meninggalkan arena perang mulut dengan bingung dan tegang. Perang mulut itu tidak mencapai kata sepakat dan kedua orang tersebut memiliki amunisi baru untuk pertengkaran berikutnya. Hal-hal kecil dan pikiran picik akan memantik perdebatan. Jadi Anda harus berusaha menghindari percekcokan dan pikiran picik. Berikut adalah teknik yang bisa meminimalkan percekcokan. Sebelum mengeluh, menuduh, memarahi pasangan, atau membela diri dengan menyerang balik, bertanyalah pada diri Anda, haruskah saya marah? Dalam banyak kasus, Anda sebetulnya tidak perlu marah. Anda bisa menghindari konflik. Tanyailah diri Anda, haruskah saya marah jika pasangan saya mengotori ruangan dengan remah-remah roti, lupa memasang tutup pasta gigi, atau terlambat pulang? Haruskah saya marah jika pasangan saya membelanjakan sebagian uangnya atau mengundang beberapa orang yang tidak saya sukai? Ketika Anda ingin berbuat negatif, bertanyalah pada diri Anda, haruskah saya marah? Pertanyaan itu sangat ampuh jika Anda ingin membangun rumah tangga yang lebih sejuk. Itu juga bisa diterapkan di kantor Anda. Itu bisa diterapkan di tengah potong jalan kendaraan Anda. Pertanyaan itu dapat diterapkan dalam situasi dan berpotensi menimbulkan percekcokan. 3. John mendapat ruangan kantor yang terkecil dan ia pun gagal. Beberapa tahun lalu, saya menyaksikan bahwa pikiran picik tentang ruangan kantor dapat merusak peluang seorang dalam meniti karir di perusahaan periklanan. 4 orang eksekutif muda yang posisinya sejajar ditugaskan menempati ruangan kantor yang baru. 3 ruangan kantor itu memiliki ukuran dan dekorasi yang sama persis. Namun, ruangan kantor keempat
lebih kecil dan agak sempit. GM ditugaskan menempati kantor keempat. Harga dirinya jatuh. Ia merasa dirinya diperlakukan berbeda. Pikiran negatif, kemarahan, kepahitan, dan iri hati muncul dalam pikirannya. JM merasa goyah. Akibatnya, JM memusuhi eksekutif-eksekutif yang lain. Alih-alih bekerja sama, ia berusaha menghancurkan pekerjaan eksekutif lainnya. Keadaan menjadi kian memburuk. 3 bulan berikutnya, prestasi JM menurun drastis, sehingga manajemen tidak punya pilihan lain selain memecat JM. Gara-gara pikiran piciknya, karir JM berhenti sampai di situ. Karena merasa dibedakan, JM tidak menyadari bahwa perusahaan berkembang pesat dan ruang kantor itu sangat penting. Bahkan, tidak berpikir olehnya bahwa eksekutif yang mengatur pembagian kantor tidak tahu kantor mana yang terkecil. Hanya JM satu-satunya orang dalam perusahaan yang menganggap kantornya adalah tolok ukur nilai prestasinya. Jika Anda berpikir picik tentang hal-hal yang tidak penting, Anda akan tersinggung bila melihat nama Anda berada di urutan terakhir dalam lembaran daftar nama karyawan atau mendapat salinan keempat dari memo kantor. Anda harus berpikir besar dan mengabaikan hal-hal sepele. 4. Gagap adalah hal kecil. Seorang eksekutif penjualan berpendapat bahwa gagap adalah hal sepele jika orang itu memang berkualitas. Saya punya seorang teman yang juga berprofesi sebagai eksekutif penjualan. Ia suka bercanda, tapi kadang-kadang bercandanya itu keterlaluan. Beberapa bulan lalu, seorang pemuda menemui teman saya ini dan melamar pekerjaan. Pemuda ini gagap dan teman saya melihat peluang untuk menggoda saya. Jadi, teman saya ini berkata kepada si gagap bahwa ia tidak sedang memerlukan tenaga penjualan, tapi ada seseorang, yaitu saya, yang sedang membutuhkan tenaga penjualan. Kemudian teman saya menelpon saya dan memuji-muji si gagap. Saya sama sekali tidak curiga kepadanya dan berkata, minta pemuda itu datang kemari. Jelasnya. 30 menit kemudian si gagap pun datang ke tempat saya. Pemuda gagap itu belum menyelesaikan 3 kata dengan lancar. Tetapi saya langsung sadar mengapa teman saya mengirimnya kemari. Saya Zack R, katanya. Pak X mengirim saya ke kemari untuk berbicara dengan Anda tentang pekerjaan. Ia mengatakan setiap kata dengan susah payah. Saya berkata kepada diri saya, orang ini tak akan mampu menjual uang kertas $1 seharga 90 sen di Wall Street. Saya dongkol kepada teman saya, tapi merasa kasihan kepada pemuda gagap ini. Jadi saya mengajukan beberapa pertanyaan basa-basi sambil memikirkan alasan untuk menolaknya dengan halus. Ketika kami berbincang, saya baru sadar bahwa si gagap ini bukan orang bodoh. Ia cerdas. Ia membawa diri dengan baik. Dan saya tahu masalahnya hanyalah gagap. Akhirnya, saya menyudahi wawancara itu dengan bertanya, apa yang membuat Anda berpikir Anda mampu menjual produk kami? Pemuda gagap itu menjawab, saya belajar cepat. Saya senang bertemu orang lain. Saya rasa perusahaan Anda itu bagus dan saya ingin menghasilkan uang. Kini memang saya sulit berbicara. Tetapi saya tidak merasa terganggu. Jadi mengapa orang lain yang terganggu? Jawabannya menunjukkan bahwa ia memiliki kualitas penting sebagai tenaga penjualan. Saya langsung memutuskan untuk memberi pemuda itu kesempatan. Anda tahu, pemuda itu bekerja dengan sangat baik. Pungkasnya. Kesulitan berbicara dalam diri seseorang akan dianggap hal sepele jika orang itu memiliki kualitas yang baik. Praktikkan 3 prosedur berikut untuk membantu Anda menghindari hal-hal sepele. 1. Berfokuslah kepada tujuan yang besar. Acap kali kita mirip
dengan tenaga penjualan yang melaporkan kegagalan memenuhi target penjualan kepada sang manajer. Ya, tapi saya sudah meyakinkan konsumen bahwa ia keliru. Dalam penjualan, tujuannya adalah menjual, bukan berargumen belaka. Dalam pernikahan, tujuannya adalah meraih kedamaian, kebahagiaan, dan ketenangan. Bukan bertengkar atau berkata, sudah kubilang kan? Ketika bekerja dengan karyawan, tujuannya adalah mengembangkan potensi karyawan sepenuhnya, bukan membesar-besarkan kesalahan kecil yang diperbuatnya. Dalam hidup bertetangga, tujuannya adalah saling menghargai dan memupuk persahabatan, bukan melapor kepada satpam agar anjing tetangga dikurung karena sering menyalak di malam hari. Ada kutipan dari semboyan militer yang sangat terkenal. Lebih baik kalah dalam pertempuran dan menang dalam perang daripada menang pertempuran dan kalah perang. Pastikan Anda memandang tujuan yang besar. 2. Tanyakan kepada diri Anda, haruskah saya marah? Sebelum berpikir negatif, bertanya kepada diri sendiri. Haruskah saya marah gara-gara masalah ini? Ini satu-satunya cara menghindari karena masalah-masalah sepele. Kita mampu menghindari 90% percekcokan dan perseteruan jika kita menghadapi situasi yang mengganggu dengan bertanya, haruskah saya marah? 3. Jangan terjebak oleh hal-hal sepele. Ketika sedang bicara di depan umum, memecahkan masalah, dan memberi nasihat bagi karyawan, pikirkan hal yang penting saja, yaitu sesuatu yang membuat Anda berbeda dari orang lain. Jangan tenggelam dalam masalah-masalah sepele. Berkonsentrasilah pada hal yang penting saja. Oke, thank you. Oke. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi Bu Joisa, Bu Inat, Felix, dan Mbak Popi. Oke, yuk sharing dapat apa dari apa yang kita baca tadi? Ada latihan tentara di tempatnya Bu Joisa. Iya, rumah saya dekat kepolisian, pasti Oh, sebelah dengan pos polisi, markas utama. ya. Bu Joisa Ya, mungkin mau sharing. ya. Selamat pagi semua ya. Kita sharing pagi ini. Dari bacaan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa hal sepele itu sangat sangat merugikan di dalam kita melakukan pekerjaan atau untuk mencapai satu tujuan kita yang besar. Maka kita perlu satu yang paling penting adalah antusias yang tinggi dan di dalam penyampaian sesuatu kepada customer atau siapapun yang kita mau sampaikan visi misi kita, yang lebih penting adalah isi daripada apa yang mau kita tujukan, itu yang mau kita sampaikan itu jauh lebih penting. Terus kemudian kita harus senantiasa di dalam langkah itu selalu berpikir yang besar, karena berpikir yang besar kita akan melakukan hal-hal yang kadang di luar ekspektasi kita, jadi di luar, kadang kita nggak sadar kalau kita telah melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi itu sering saya juga mengalami ya, dan ini sangat luar biasa. Dan dari semua itu kita butuh fokus, jadi kita harus tetap fokus pada tujuan kita atau cita-cita kita, mimpi kita. Mungkin itu dari saya pagi ini, Pak. Oke, thank you, thank you. Ya, Dari Felix, Ina, ada yang mau ini? Dapat apa tadi dari yang kita baca? Dari Mbak Popi mungkin? Halo, Mbak Popi. Halo, Ya, Mbak Popi mungkin ada yang mau di-sharingkan? kalau dari saya, ya emang ya kalau untuk membawakan sesuatu untuk berbicara, apalagi di depan umum itu memang eh, kalau nggak punya kepercayaan diri yang tinggi, kayaknya tuh susah ya. Pasti ada aja, takut takut salah, takut ini. Cuma dari pengalaman kerja saya dari dulu kalau berhadapan dengan orang memberikan penjelasan kepada orang, walaupun kita sebenarnya belum tahu pasti dengan jawaban yang kita kasih,
Tapi kalau kita percaya diri, kita ya Yes. kita ini ya jangan kelihatan bodoh deh gitu. Jadi kita jelasin pede aja. Apa yang kita kasih penjelasan, yang kita jelasin ke orang itu pasti benar. Walaupun nanti setelah kita jelasin, kita juga cari-cari lagi nih, benar nggak ya? Saya jelasinnya udah benar belum ya? Kalau misalnya udah benar kan, oke, udah benar berarti nggak salah saya ngasih penjelasan. Kalau misalnya pun salah, kita bisa koreksi di kemudian hari atau kita bisa kontak lagi orang itu, kita revisi. Maaf Bu, Pak, ini penjelasan tadi ada tambahan sedikit gini 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 gitu. Jadi kita percaya diri aja dulu. Awalnya kita untuk di awal kita harus percaya diri, jangan sampai orang itu uh, ngelihat kita kayak orang bodoh, nih orang nggak tahu apa-apa gitu kan. Kita belajar pinter deh di depan orang. Itu aja sih modal saya zaman kerja ya. Kalau pengalaman Mbak Popi di HDI, Kalau pengalaman kan kalau pengalaman saya di HDI ya, Iya, pagi. Din, saya masih ikut Zoom ya dari Jakarta. Nanti habis kakak Zoom baru kakak telepon ya. Iyo, ini bong. Oh iya, Bang. Oke. Nanti setelah Zoom saya SMS ya, baru kita telepon. Oke, baik. Oke. Ya, dah. ya, oke, Mbak Popi dilanjut. Oke, termizo sebentar. Kalau pengalaman saya di HDI kan ya sejauh ini kan kita cuma kalau kontak-kontakan sama customer sama calon-calon member baru itu kan saya cuma lewat WA. Paling kalau misalnya ada yang tanya macam-macam segala macam, kalau saya lagi stuck nggak ada jawaban, agak saya jeda dulu. Saya cari-cari dulu dari konten-kontennya, saya baca-baca lagi artikelnya, saya pilih-pilih lagi, baru saya share lagi. Gini loh, baru saya jelasin, ini loh kelebihannya kayak begini gini ini dengan kasus kamu seperti ini, ya paling gitu. Jadi oh iya, terus ada kemarin yang nanya bagusnya bagus paket yang mana untuk vitaminnya untuk kondisi saya gini. Kalau mau lengkapnya ya paketnya yang ini, gitu. Kalau mau yang lebih maksimal paketnya yang ini. Kalau yang ini kan karena cuma pakai promo-promo aja. Tapi kalau mau yang lengkapnya kamu bisa pakai power set lah. Jadi lebih maksimal hasilnya. Ya. Jadi kalaupun saya jeda dulu. Kalau memang saya nggak bisa langsung jawab, saya jeda, saya baca artikelnya dulu, saya cari kontennya, saya baca manfaatnya dulu. Itu kalau saya. Mantap. Dari Bu Lia? Ya, kalau saya ya tadi cerita menarik ya, bahwa dia seorang Heri ini dia benar-benar orang yang bekerjanya ini all out ya. Jadi kadang kan kita kalau apalagi yang terbiasa bekerja di perusahaan ya, biasanya udah terkotak-kotak divisi ini ya ngerjainnya itu aja. Bagian ini ya mengerjakan bagian itu aja. Nggak mau tahu lah untuk pekerjaan orang lain itu bagian lain gitu. Tapi belajar dari Heri ini dia tuh orangnya ini ya tulus dan apa namanya mikirin semuanya gitu ya. Jadi itu yang membuat dia tuh cepat berprestasi gitu. Dia cepat melejit lah dalam karirnya juga dengan bosnya itu juga dia disukai ya karena kinerjanya yang bagus. Sama kita ya ini belajar tentang jangan fokus pada hal-hal sepele, fokusnya pada hal yang besar. Itu dari saya. Oke, thank you. Kalau dari Ina, Felix terakhir ada yang mau ditambahkan? Halo, Testing. sorry kok lagi Ya. on pre-way.
Paling kalau aku sih lebih ke kayak kalau jangan kadang-kadang kalau misalnya ngomongin aku sih tadi dapat yang pernah berikutin yang terakhir ya. Cerita yang terakhir itu menarik sih. Jangan pernah merendahkan orang atau kemampuan orang. Kadang-kadang kan yang penting orang tuh mau berusaha dan mau apa ya, mau membuktikan bahwa dia bukan merupakan kelemahannya, tapi malah itu bahkan kadang-kadang dia bisa lebih hebat daripada orang yang normal gitu tuh, itu justru lebih bener sih. Kadang-kadang kalau misalnya aku lihat, aku juga pernah punya pengalaman temanku yang punya keterbatasan tuh malah lebih punya daya juang yang lebih daripada orang yang normal gitu. Itu sih aku yang pelajari sih. Jadi jangan pernah membatasi diri karena apalagi kita yang normal gitu. Gitu ya aku. Oke, mantap. Kalau untuk cerita tadi ya yang di buku yang tentang orang gagap itu ada kisah nyatanya ya. Nanti Anda kalau mau nonton di YouTube itu ada. Nah, ini ya. Judulnya Bill Porter ya, The Great Salesperson ya. Ini nanti Anda boleh nonton sendiri. Ini tentang orang yang tadi ya gagap, punya banyak kekurangan. Ya, ceritanya sama seperti tadi yang awalnya dia tuh sebetulnya udahlah ya cuman dicoba aja gitu kan. Itu pun juga karena orangnya kasihan gitu kan. Ditaruh di daerah yang penjualannya jelek gitu loh. Memang penjualannya jelek gitu. Ya udah si Bill Porter ini tetap ini jalan terus, berusaha terus. Wah, itu luar biasa ya, sampai akhirnya dia justru malah menjadi salesperson yang terbesar ya. Oke, nanti kalau mau ditonton ini cukup inspiratif ya, bagus ya. Oke, itu mungkin saya off the topic sebentar. Yang dari semalam, acara semalam, nah yang nggak ikut ini ya Mbak Popi sama Bu Joysa ya. Eh Kalau untuk Ina, udah bikin resolusi, Felix Ina, resolusi 2023? Sorry kok kita tengah-tengah tuh sinyal hilang. Oh, Sampai sinyalnya Koroi hilang. jelasin. Ya, oke, Jelasin oke, sampai oke. apa namanya? Itu maaf. Saya ulas dikit ya di sini ya. Yang pertama, kita masing-masing itu kan harus bikin yang namanya impian. Ya, impian itu apa sih yang kita mau wujudkan ya? Baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita. Ya, itu dulu. Terus baru mulai meluas ke misalnya ke orang tua, ya, ke orang tua gitu. Terus dari situ meluas lagi ke keluarga besar, terus baru meluas lagi ke orang lain, ya. Yang pertama dari diri kita dan keluarga kita. Apa sih yang ingin Anda wujudkan di dalam hidup ini gitu ya. Kalau semalam mungkin ada ceritanya dari Bu Puji ya, yang dia bisa mewujudkan dia bisa pergi naik haji. Umroh lebih tepatnya, sorry, umroh. Nah, mungkin kalau kita di sini yang Kristiani gitu ya, barangkali kita kepengen ke Israel gitu. Kita kepengen lihat Israel, Vatikan misalnya, Roma gitu kan. Nah, itu kan juga hal yang sangat baik ya. Oke, misalnya itu. Terus atau mungkin yang hari ini butuh apa? Mobil misalnya. Atau yang butuh rumah. Itu mungkin untuk diri sendiri ya. Untuk keluarga misalnya untuk anak. Apa sih yang Anda ingin wujudkan untuk anak gitu ya. Mungkin ada yang untuk biaya pendidikannya. Mungkin ada yang saya ingin ini ajak anak saya jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Kemarin kan ada juga tuh yang ingin ke mana ke Disneyland gitu ya, ke Disneyland Ira ya. Ira cerita dia kepengen anaknya itu kepengen ke Disneyland dan dia udah browsing. Oh, Disneyland yang terbagus itu yang di Hong Kong. Makanya salah satu resolusinya adalah kepengen ke Disneyland Hong Kong gitu ya. Nah, dari impian tadi, impian yang besar-besar tadi, itu yang kemudian kita mulai pecah-pecah ya. Nah, untuk khusus resolusi 2023, artinya apa sih hal-hal yang kita ingin wujudkan di 2023 ini? Nah, itu yang kemudian nanti kan kita sesuaikan dengan kondisi jaringan kita masing-masing ya. Itu kenapa nanti saya ingin untuk Anda nanti one on one ya untuk konsultasi. Jadi saya juga bisa ini membantu ya. Contoh apa yang nanti akan dibuat sama Ina Felix tentu saja pasti akan berbeda dengan yang dibuat dengan Mbak Popi dan Bu Joysa misalnya ya. Nah, kalau kayak Bu Joysa, Mbak Popi, saya dorong resolusi Anda untuk 2023 ini
Itu yang pertama adalah targetnya diamond setiap bulan. Ya, diamond setiap bulan. Kemudian ini ya, memenangkan cash award diamond 5 juta. Ya. Kemudian apalagi memenangkan explore fund ya. Nah, ini sebagai langkah awal dulu. Karena Anda ketika membangun di awal Anda ini kan butuh batu-batu pijakan ya. Anda butuh peringkat, Anda butuh penghargaan-penghargaan yang selain membuat Anda keyakinannya tumbuh, juga membantu untuk upgrade branding Anda. Gitu ya, itu kenapa sampai sana. Sama kemudian yang ketiga adalah target income. Ya, target income. Nah, dalam hal target income ini, salah satu PR-nya pasti Anda harus sudah punya kalkulasi berapa sih besar biaya kebutuhan Anda sebulan. Ya. Nah, sehingga dari situ eh, berapa besar biaya kebutuhan Anda sebulan yang harus Anda penuhi. Ya. Nah, misalnya katakan, oh, bagian saya sebulan beban saya katakan let's say 6 juta misalnya, atau 5 juta deh, misalnya 5 juta. Maka untuk target income-nya di HDI gitu ya, minimal Anda kali 2 ya, 10 juta gitu ya. Misalnya, atau kalau tadi ya sejalan dengan kalau Anda hari ini sudah punya pekerjaan nih, misalnya kayak Mbak Popi, oh saya sudah punya pekerjaan, jadi sebagian besar atau bahkan mungkin sudah seluruhnya kebutuhan saya itu terpenuhi dari penghasilan saya, ya. Jadi bisnis HDI-nya murni untuk mewujudkan impian, misalnya begitu. Nah, apa impiannya? Misal tadi ya, oh impiannya kepingin ngajak jalan-jalan keluarga ke luar negeri. Nah, tadi ya dengan menang 2 tiket, otomatis sudah 2 tiket dapat, tinggal tambahannya gitu ya. Contoh, kalau Mbak Popi anggota keluarganya berapa ya Mbak Popi? Ya. Anggota keluarga maksudnya anak Ya, suami. anaknya Iya, kan suami 1 dong. iya Iya toh, iyalah. bener kan? Ya kalau sama anak ya berempat. Berempat, berarti kan tinggal butuh tambahan 2 tiket gitu kan. Tambahan 2 tiket. Let's say kalau satu orang misalnya katakan 10 juta gitu ya. Berarti kan butuh uang 20 juta. Nah, kalau 20 juta ini tahun depan terpenuhi, berarti kita kan punya waktu sekitar let's say 10 bulan deh. Kalau 10 bulan 20 juta, berarti sebulannya kan nabung 2 juta. Nah, kalau bisa nabung 2 juta, paling tidak target bonusnya minimal di atas 5. Ya kan? Dengan harapan 2 jutanya bisa ditabung, ada 2 juta yang bisa untuk operasional dan 1 jutanya untuk investasi ya. Di awal-awal pembagiannya gitu dulu. 3 dulu aja yang paling gampang ya, untuk operasionalnya, untuk investasinya ya, dan berapa yang mau kita tabung untuk impian kita gitu. Nah, di bisnis yang harus Anda pegang nomor 1 adalah jangan sampai tidak punya uang operasional. Nah, itu gawat ya. Jangan sampai, karena berarti nggak bisa muter. Sama seperti kalau Anda punya usaha, tapi nggak bisa bayar listrik, nggak bisa bayar apalagi, mungkin bahan bakar ya, atau nggak bisa, ya kalau Anda punya mobil gitu ya, tapi nggak punya uang buat beli bensin, ya kan nggak bisa jalan mobilnya. Ya, kalau usaha kan butuh untuk operasional. Nah, itu uang operasional tuh harus ada. Terus investasi, investasi itu kita untuk membesarkan ya. Apalagi kalau kita di awal-awal ini butuh banget ya, butuh banget untuk investasi. Bentuk investasi itu apa sih kalau kita di bisnis HDI? 1, beli buku. Ya, beli buku. 2, untuk hadir di pertemuan-pertemuan. Contoh ini pertemuan Champions of Life itu kan bayar ya. Kalau yang online itu kan satu orang kalau saya nggak salah 100.000 ya. Itu kan termasuk di situ ya, untuk uang operasional. Nah, itu kan baru ke diri kita. Kalau Anda yang sudah mulai punya jaringan, nah, barangkali Anda bisa mulai untuk subsidi ya, subsidi atau bikin program supaya banyak orang di bawah Anda yang bisa ikut gitu ya. Nah, apa gitu. Kemudian yang berikutnya tadi yang ditabung ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Itu contoh resolusi. Jadi Anda nanti tulis diamond setiap bulan. Kemudian tadi ya menang cash award 5 juta, apa namanya? Menang 2 tiket ya. Kemudian target bonus tadi ya, target bonusnya 5 juta sebulan. Nah, contohnya gitu. Sampai sini untuk resolusi ada yang ditanyain? Jelas nggak?
Ada bayangan nggak untuk Bu Joisa, Mbak Popi, Ada, Felix, Pak. Ina? Jelas? Jelas. Ya, yang penting nomor satu ditulis ya, harus ditulis ya. Ditulis, bikin tulisannya. Anda mau ketik boleh, Anda mau tulis tangan juga boleh ya. Anda harus tulis gitu ya. Terus untuk impiannya tadi ya, contoh keluar negeri gitu ya, harus bikin gambarnya ya. Bikin gambarnya, kemudian taruh di wallpaper di handphone Anda gitu ya misalnya, supaya Anda gampang lihat. Jadi bisa kelihatan terus gitu ya. Anda langsung membayangkan ya kalau Anda hari ini sedang jalan-jalan di luar negeri bersama keluarga ya, kira-kira mereka happy-nya kayak apa ya gitu. Atau mungkin Anda yang punya impian yang lainnya ya, mobil barangkali atau apa gitu, rumah gitu ya. Nanti Anda mesti membayangkan juga. Oke, mungkin dari saya itu untuk resolusi, mumpung kita masih di awal tahun ya, masih di tanggal 3, jadi masih fresh banget, supaya kita sepanjang tahun ini tuh jelas gitu ya, yang kita mau tuju tuh apa. Oke, ya mungkin dari saya itu, eh, ini ya, Bu Joisa doa. Ya. Ya. Mari kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan doa, dan kita mohon berkat untuk semua tugas dan pekerjaan yang akan kita lakukan di hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Halo, Bu Jo. Bu Jo. Oh, terputuskah? Oh, Bu Joisa. Bu. Oh, Iya, terputus. putus saya ya. Ya, yuk, saya doa ya. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk membaca buku, dan kami juga bersyukur untuk pengetahuan baru, untuk hal-hal baru yang kami boleh pelajari pada pagi hari ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang hadir saat ini maupun juga teman-teman kami yang belum bisa hadir. Tuhan, kiranya yang terus jagai kami, lindungi kami, beri kami kekuatan dan kesanggupan sehingga kami boleh kuat, Tuhan, untuk menghadapi, dan kami boleh terus berjalan maju sampai kepada impian-impian, sampai kepada hal-hal besar yang sudah Tuhan sediakan buat kami. Tuhan, kami mau percaya bahwa semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan kiranya Tuhan, Engkau pakai hidup kami sebagai saluran berkat-Mu Tuhan, untuk orang-orang yang kami cintai, dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk hari ini, kami mau serahkan dalam tangan-Mu, kami minta penyertaan dan pertolongan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, kami boleh menikmati penyertaan Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan Tuhan. Kami ada di dalam-Mu dan Engkau ada di dalam kami. Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Amin. Oke, terima kasih. Yuk kita foto. Yuk, Mbak Popi. Nah, Felix. 1, 2. Lihat kamera, cekrik. Sekali lagi ya. Ya, thank you. Oh ya, ini dong saya boleh minta saran untuk jamnya. Ini kan memang kita pakainya jam 7. Kira-kira untuk jamnya apakah benar sudah jam segini atau kita mau ada yang kita revisi kah? Oh, saya sih nggak ada masalah sih. Cuma ya memang lagi berangkat kerja aja. Mbak Popi Nggak gimana? apa-apa.
Soalnya mulai besok kayaknya Bu Lia nggak bisa ikut loh. Karena besok kan Sasa udah mulai sekolah Ya, udah mulai sekolah. gitu. Ya wis. Oke. Nah, Mbak Popi mungkin yang di rumah Mau dirubah jam berapa? apa? Mau dirubah malam? Mau dirubah Nggak malam? tahu. Yang penting gini loh, yang penting Siapa yang kita kontak? komitmen. Yang penting komitmen. Kalau jam 7 ya jam 7, kalau jam 8 jam 8 gitu. Yang penting kita yang komitmen. Jam berapa? Nggak apa-apa nanti jam 7 nek apa sambil jalan nek bisa ngikuti ya bisa. Mm-mm. Yang lainnya gimana? Kita ikut aja dulu kok. Maksudnya saya kali kita juga jam 7 tuh ya ikutin dari jalan. Oke. Mbak Popi juga oke? Tadi ya saya kasih jempol ya. Ya wis. Nanti Mbak Popi kalau bisa saya dorong beli bukunya, jadi bisa ikut bantu baca-baca ya. Bukunya The Magic of Thinking Big. Ya, nggak nyesel kok beli buku itu, karena kepake terus. Ya wis, oke. Yuk kita lanjut ya. Thank you. See you tomorrow. Oke, go, thank you.